Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mboten bosen-bosen untuk selalu memanjatkan tasyakur kita kepada Allah. Sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan untuk memberikan rahmat dan nikmatnya kepada semua manusia. Monggo kita gunakan nikmat Gusti Allah, peparingi Gusti Allah sekecil apapun untuk melakukan kebaikan. Sehingga Gusti Allah niku remen dan akan selalu nambahi nikmat-nikmat yang lebih banyak. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita sekarang berada di tanggal 3 Muharram, salah satu di antara bulan mulia di dalam Islam, yang jumlahnya ada 4. Niki sering kula aturaken supados kita niki termotivasi dan semangat anggene nambahi kesainan-kesainan di bulan sing mulya. Dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lah sing setunggal niki Rejab. Lah kenapa Muharram itu termasuk bulan sing mulya? Jadi mulyane bulan Muharram niku sebab di dalamnya ada Asyura. Asyura itu dari kata asyara. Asyara niku 10. Jadi Asyura niku hari ke-10 di bulan Muharram. Itu namanya Asyura. Lah ini yang menyebabkan bulan Muharram itu mulia. Kenapa? Sebab niki mboten ketepaan. Asyura itu adalah hari yang dipilih dening Gusti Allah untuk menolong nabi-nabinya. Coba. Ini yang menjadi tafaul kita, menjadi semangat kita. Kita niki di bulan Muharram niki di awal tahun niki kepingin sukses, kepingin selamat. Lah ya kita contoh para nabi-nabi dulu yang diberikan kemenangan, diberikan keberhasilan itu di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya niki nyebutaken termasuk peristiwa-peristiwa agung yang ditakdirkan oleh Allah terjadi pada tanggal 10 Muharram Asyura itu. Yang pertama adalah tiba ala Adam fi, diterima tobaté Nabi Adam. Niku tanggal 10 Muharram. Wa khalaqahu fihi wa adkhalahul jannah fihi. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu di tanggal 10 Muharram. Niki mboten ketepaan dipilihno Nabi Adam diciptakan pas Asyura.
Kemudian Nabi Adam dimasukkan surga itu ya ketika diciptakan itu sudah di surga sehingga dimasukkan surga tanggal 10 Muharram. Kemudian setelah Nabi Adam itu melakukan larangan Allah, kemudian diturunkan ke bumi selalu memohon ampunan kepada Allah, dan ketika tobatnya diterima oleh Allah itu terjadi pada 10 Muharram. Asyura niki. Wa fihi khalqul arsy wal kursi was samawat was syamsi wal qamari wan nujumi. Di bulan Muharram, di 10 Muharram, di hari Asyura ini Allah menciptakan aras, menciptakan kursi, menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan bulan dan bintang-bintang. Itu dipilih nona Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Jadi menciptakan hal-hal besar itu di 10 Muharram. Jadi sekali malih sepindah malih niki mboten ketepaan, tapi dipilih no Gusti Allah di hari yang mulia, di hari yang luar biasa. Wa wulida Ibrahim wa najatihi minan nar. Kemudian Allah melahirkan Nabi Ibrahim itu pas 10 Muharram Asyura. Dan ketika Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya. Lah ketika dibakar itu pas 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Karena yang menyelamatkan adalah Allah, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar, satu rambut pun tidak ada yang terbakar. Karena yang menciptakan api itu Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Lalu yang menciptakan api itu Allah. Jadi sangat mudah Allah memberikan keselamatan kepada kekasihnya ketika Allah menghendaki. Jadi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura, coba. Subhanallah hadirin. Jadi hal-hal yang besar itu dipilih nona Gusti Allah di hari Asyura. Wa najah Musa wa man ma'ah wa aghraqa Fir'aun wa man ma'ah. Kemudian di 10 Muharram itu, di Asyura itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun, dari tentara Fir'aun. Jadi Nabi Musa diselamatkan dan pengikutnya, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu. Ya, itu terjadi pada Asyura 10 Muharram. Wa wulida Isa fihi, kemudian Nabi Isa diciptakan oleh Allah di tanggal 10 Muharram Asyura. Rufi'a ila sama fihi, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit itu juga tanggal 10 Muharram. Dilahirkan 10 Muharram, kemudian diangkat ke langit itu 10 Muharram juga. Wa fihi rufi'a Idris makanan aliyah, di 10 Muharram itu, di hari Asyura itu Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang mulia. Wa fihi istawa safinata Nuh, dan di hari Asyura itu kapal Nabi Nuh yang asalnya terapung itu ya, itu ketika bersandar airnya itu kering, itu tanggal 10 Muharram. Wa a'ta fihi Sulaiman al-mulka, dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kerajaan itu juga 10 Muharram. Wa ikhraju Yunus min batnil hud, dan Nabi Yunus
dikeluarkan dari perut ikan itu juga tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Waradda basara Ya'qub, dan di hari Asyura itu Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf hilang, yang disampaikan oleh putra-putranya itu karena dimakan serigala ya. Kemudian saking sedihnya Nabi Yakub itu selalu nangis sampai penglihatannya tidak kelihatan. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub itu tanggal 10 Muharram. Wa akhraja Yusuf minal jaibi, dan Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Itu juga tanggal 10 Muharram. Wa kasfi dzurri Ayyub, dan Allah menghilangkan ujian yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub. Sakitnya Nabi Ayyub itu sedemikian parah ya, sedemikian lama. Kemudian dihilangkan dari penyakitnya itu di hari Asyura. Coba hadirin. Jadi itu adalah pilihan Allah. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pertolongan kepada nabi-nabinya. Itu ditetapkan ya, di pasno tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Wa awwalu matarin nazala minas sama ilal ardi, dan hujan pertama kali yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini juga tanggal 10 Muharram hari Asyura. Lah ini yang menjadi tafaul kita, penyemangat kita. Ketika Allah memberikan pertolongan kepada nabi-nabinya di hari Asyura di 10 Muharram, ya kita juga begitu, kita ikuti, kita contoh ya. Dengan melakukan apa? Ya tentu kita tidak meninggalkan riyadhah, tidak meninggalkan ikhtiar ya, dengan selalu berdoa, dengan melakukan puasa, dengan melakukan sedekah. Sebab di tahun baru ini tentu Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluknya, termasuk terhadap kita. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Ya kalau baik, kalau selamat. Lah kalau yang ditakdirkan oleh Allah itu mungkin kejelekan, mungkin musibah, mungkin bala, mungkin kegagalan. Kemudian kita pasrah, tidak minta kepada Allah, tidak berdoa. Berarti kan kita siap kalah menghadapi kehidupan ini. Sehingga yang harus kita lakukan itu ya berdoa, sebab la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir ketentuan Allah kecuali doa, kecuali kekuatan doa, dan termasuk sedekah ya, sebab innal bala la yatakhattas sedekah. Sungguh musibah itu tidak akan melewati orang yang sedekah, akan diselamatkan oleh Allah. Termasuk puasa, karena ini tafaul kita. Ya, kita berpuasa sehingga dengan melakukan itu Allah akan memberikan kesuksesan, keselamatan ya, kepada yang melakukannya. Hadirin, di dalam hadis an Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah, qala, sahabat Abu Hurairah niki matur, suila ditakoki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki nate ditangleti dening para sahabat. Ayyus shalah afdhalu ba'dal maktubah. Kanjeng Nabi, salat sing paling sae, salat sing paling utama setelah salat fardhu niku napa? Hadirin, salat fardhu itu ya yang paling tinggi pahalanya. Gak ono salat sunnah sing iso ngungguli ganjaran salat fardhu, sebab fardhu. Tapi setelah salat fardhu, salat yang terbaik itu apa? Qala, Nabi jawab, as-salatu fi jawfil lail. Salat di pertengahan malam. Niki salat sing terbaik. Gak ono salat sunnah yang melebihi salat di pertengahan malam. Sebab pada saat itu sepi, ibarat telepon niku gak ono sing gunakno nggih. Dadi rek ono wong telepon
aman, gak barengan ya. Sinyalnya itu masih baik, gak ono sing ngenggu ya. Jadi bebas. Lah di malam hari kita itu berkomunikasi dengan Allah. Bahkan Allah niki lho nawani ya nak menungso. Hal min sailin. Allah woro-woro setiap malam. Ono tah malam ini sing jaluk tak kei. Ono tah sing donga tak ijabahi. Ono tah sing jaluk rezeki tak tambahi rezekine. Ono tah sing napa jaluk selamat sing tobat tak terima tobati. Subhanallah. Niku ditawakno teng Gusti Allah coba. Tapi kadang-kadang kita gak ngereken penawaran Allah, nggih akeh sing gak ngereken sehingga kita tetap terlelap di dalam tidur kita. Gak pati merhatekno dateng tawarane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku ketika di malam hari berjanji sapa ae sing njaluk mesti dikabulno. Sebab saat itu sepi kan sing njaluk nggih. Artinya tidak banyak orang yang menggunakan kesempatan itu. Jadi inilah hadirin sholat sunnah sing paling apik. Sholat sunnah di malam hari. Kila kemudian sahabat itu bertanya lagi, ayyusyam afdal ba'da Ramadan. Nabi, poso sunnah sing paling sahih setelah Ramadan niku napa? Poso Ramadan niku wajib ya. Jadi gak ono salat poso sunnah sing bisa bandingi poso Ramadan. Sehingga rek ono wong ninggalno poso Ramadan sedina ae tanpa sebab gak iso diganteni ya, dengan poso setahun. Walaupun setahun niki poso terus bentino, gak iso ngalahno ganjarane poso sedina yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Sebab gak ono poso sunnah sing iso ngungguli fardhu niki mboten enten. Makane ojo sampai kemudian kita niki tanpa sebab, gak ono alasan sing yang membenarkan terus kita niki ninggalno poso Ramadan saestu. Rugine niki mboten saged terukur niku nggih. Sebab gak iso disauri diganteni dengan puasa setahun itu ndak bisa. Lah, apa puasa sunnah yang terbaik setelah Ramadan? Qala, Kanjeng Nabi jawab, syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Yaitu poso di bulan Allah yang dinamakan Muharram. Jadi niki poso sing terbaik. Jadi poso Muharram. Makane arek saged poso Muharram niki mulai tanggal 1. Mulai hari Jumat kemarin nggih nek saged sampai tanggal 10 sebab niku yang sangat dianjurkan nggih. Tapi karena poso sunnah rek gak iso ya minimal niki tanggal 9 10. Sebab tanggal 10 niku Asyura nggih. Ketika Kanjeng Nabi datang Madinah nggih niki ketika Kanjeng Nabi datang Madinah di dalam hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Sayyidina Ibnu Abbas matur qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kanjeng Nabi niki nate datang Madinah. Fa wajadal yahud yasumuna yauma Asyura. Ketika sampai di Madinah, Kanjeng Nabi niki mendapati orang-orang Yahudi niki padha poso pada hari Asyura tanggal 10 Muharram niku. Niki wong Yahudi. Fa sa'alahum lajeng Kanjeng Nabi takok andalik tentang itu, wahai orang Yahudi, kenapa Anda ini puasa tanggal 10 Muharram di hari Asyura ini? Faqalu, mereka jawab, inna hadzal yaum, dino iki adalah azharullahu fihi Musa wa bani Israil. Hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan, menolong terhadap Nabi Musa dan Bani Israil. Ala qaumi Fir'aun, dari bala tentara Fir'aun. Jadi hari ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa. Fanahnu nasumuhu, dan kita melakukan puasa ini ta'ziman lahu, karena menghormati, memuliakan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabinya orang
Yahudi, orang Bani Israel ya. Dan kita memuliakan kepada Nabi Musa. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini orang Islam lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa, untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Fa amara bi saumihi, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Karena orang Islam lebih berhak untuk memuliakan Nabi Isa. Lah, karena orang-orang Yahudi ini melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, sehingga umat Islam diperintah oleh Nabi untuk tidak sama dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10, kalau orang Islam ini puasa tanggal 10 tok, berarti madani wong Yahudi. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk memulai puasa ini mulai tanggal 9. Yang tanggal 9 itu Tis'ah. Tis'ah itu angka 9, kalau Tasu'a itu adalah hari ke-9 di bulan Muharram. Sehingga kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 supaya tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi inilah hadirin yang diperintahkan riyadhah ya, tafaul yang diperintahkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini, tanggal 9 sampai tanggal 10. Kalau memang kita tidak bisa melaksanakan puasa dari tanggal 1 ya, sampai tanggal 10, ya minimal 2 hari itu. Sehingga kita melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi ya, dan sebagai tafaul kita, karena di tanggal 10 Muharram itu Allah memberikan kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan ya kepada para nabi-nabinya, dan termasuk Allah menciptakan hal-hal yang besar itu di 10 Muharram. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita berharap mudah-mudahan kita diselamatkan dalam 1 tahun itu ya. Sehingga hadirin, bulan Muharram ini orang Jawa mengatakan bulan Syuro ya, karena itu ya, karena kemuliaan Asyura itu, karena memang luar biasanya tanggal 10 Muharram itu, sehingga orang Jawa mengatakan Syuro. Hadirin rahimakumullah, ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, apa keutamaan puasa Asyura ya? Apa keutamaannya? Kemudian Nabi menjawab, yukaffiru as-sanatal madhiyah. Puasa Asyura sehari tanggal 10 itu menghilangkan dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Jadi dosa 1 tahun yang lalu itu dihapus oleh Allah dengan kita puasa sehari di hari Asyura. Coba betapa diuntungkan kita, betapa dimanja kita. Bayangkan hanya puasa sehari Asyura saja Allah menghilangkan dosa kita selama 1 tahun. Jadi karena itu hadirin, betul-betul sayang ketika kita tidak melakukan puasa walaupun ini sunnah, tapi sebegitu besar fadilahnya bagi kita semuanya. Hadirin, termasuk yang dianjurkan ya di bulan Muharram ini adalah kita memuliakan anak yatim, karena yang kita kenal Asyura itu riyoyone arek yatim, saat-saat yang menyenangkan anak-anak yatim. Sampai di mana-mana yang namanya Asyura itu mesti ada santunan anak yatim. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, karena sedekah itu tidak akan dilewati bala, musibah itu akan menghindar dari sodako. Sehingga dimaksudkan dengan sedekah ini dalam 1 tahun ke depan itu kita akan diselamatkan dari musibah, dari bala. Karena yang kita lakukan di bulan Muharram pas tanggal 10 Asyura. Dan sedekah yang terbaik itu ya terhadap anak yatim. Sehingga di dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh, man masahayadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura. Sapa sing mengelus ya, jadi mengusap tangannya di kepala anak yatim, yang itu bukan
hanya sekedar mengusap tok gak ngkei apa-apa ya, tambah soro arek tambah loro kabeh ya. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Walaupun gak atik ngusap itu gak apa-apa rek kita memberikan sesuatu yang menyenangkan nggih. Jadi yang terpenting itu adalah kasih sayang kita itu ya kita menyenangkan mereka, kita membantu mereka. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Maka Allah akan mengangkat derajat orang itu setiap helai rambutnya. Sak piro sirahe rambutnya itu, sak mono iku Allah akan ngangkat derajatnya di akhirat nanti. Jadi inilah hadirin hal-hal yang utama yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ya, khususnya di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa dan termasuk untuk bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada anak-anak kita, anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan dengan yang kita lakukan itu kita akan diselamatkan oleh Allah. 1 tahun ke depan ya kita diselamatkan dari musibah, dari bencana. Kita selalu dimudahkan dalam segala sesuatu. Dan yang paling penting kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.